Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal ujian sekolah kelas 6 SDMI mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN bagian 2. Nah, video ini merupakan lanjutan video pertama mengenai pembahasan ujian sekolah mata pelajaran PKN bagian 1. Nah, untuk pembahasan mata pelajaran PKN bagian 1, kalian bisa simak pada video link ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan ujian sekolah maupun pembahasan materi lainnya. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 26. Contoh perilaku yang melaksanakan hasil keputusan bersama adalah, nah kita perhatikan, melaksanakan hasil keputusan bersama, yaitu yang A, menghindari perintah dan aturan. Nah, jika kita sudah melaksanakan hasil keputusan bersama, berarti kita harus mentaati perintah dan aturan. Berarti option yang A bukan. Yang B, disiplin dan tanggung jawab. Ya, jadi kita harus berdisiplin dan juga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan bersama. Yang C, selalu menasihati orang lain, bukan merupakan wujud dari melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang D, menjaga suasana akrab. Nah, akrab saja tidak cukup, kita harus disiplin dan juga tanggung jawab. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Nomor 26 jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 27. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya melalui titik-titik. Oke, di sini ada kata demokrasi. Nah, demokrasi itu artinya bebas berpendapat. Nah, dengan adanya bebas berpendapat tersebut, memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum. Nah, nomor 27 jawabannya A. Kemudian di sini ada kampanye. Nah, kampanye itu artinya sebuah usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Nah, ini bukan. Kemudian yang C, demonstrasi. Demonstrasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di depan umum. Kemudian yang D, yaitu ada jajak pendapat. Nah, jajak pendapat itu merupakan survei pendapat atau pandangan yang dilakukan ke beberapa orang. Ini juga bukan. Nah, sehingga nomor 27 jawabannya A, yaitu pemilu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 28. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara berkala setiap titik-titik. Nah, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nomor 28 jawabannya C. Lanjut ke soal yang nomor 29. Pemilih tidak boleh mewakilkan haknya dalam memilih wakilnya pada proses pemilu. Hal itu disebut dengan asas titik-titik. Nah, dalam pemilihan umum itu dikenal dengan asas yaitu luber-jurdil. Nah, jadi kepanjangan dari luber-jurdil itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan tidak boleh mewakilkan haknya dalam memilih, itu termasuk asas secara langsung, yaitu langsung memilih wakilnya dan tidak diwakilkan. Kemudian yang B, di sini ada rahasia. Nah, rahasia itu memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diberitahu oleh pihak manapun. Kemudian di sini ada umum. Umum itu memiliki arti bahwa setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau lebih, nah itu akan memiliki hak ikut dalam memilih tanpa adanya diskriminasi. Nah, ketika sudah mencapai umur 17 tahun, semua warga negara bebas memilih pilihannya ketika diadakan pemilu. Kemudian yang D, adil. Adil itu memiliki arti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Nah, maka nomor 29 jawabannya itu adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 30. Berdasarkan Undang-Undang 1945, kekuasaan pemerintah pusat dipegang oleh titik-titik. Oke, kekuasaan pemerintah pusat itu dipegang oleh Presiden. Nomor 30 jawabannya D. Oke, kita cermati option yang A itu ada DPR. Nah, DPR itu bertugas untuk membentuk undang-undang. Kemudian ada MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian yang D itu ada DPD, bertugas untuk merancang undang-undang, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 31. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah titik-titik.
Oke, di sini ada globalisasi. Nah, globalisasi itu merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara itu tidak jelas lagi, adik-adik. Dengan adanya globalisasi itu, kita harus bisa memilih, menyaring informasi yang mana informasi yang benar dan yang mana informasi yang hoax, seperti itu. Nah, berikut ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi, yaitu kita perhatikan option yang A, pergaulan bebas, itu bukan. Yang B, perilaku individual, juga bukan. Yang C, penyalahgunaan narkoba, bukan. Yang D, kemudahan berkomunikasi, benar ya. Nah, sehingga dengan adanya globalisasi itu mempermudah kita dalam berkomunikasi, baik itu antar provinsi bahkan juga antar negara, adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 32. Budaya asing yang dapat ditiru adalah budaya yang titik-titik. Option A, bertentangan dengan kepribadian bangsa, bukan. Yang B, sesuai dengan kepribadian bangsa, bisa jadi. Yang C, sesuai dengan selera kita. Nah, kita tidak boleh menerapkan budaya asing sesuai selera kita karena kita merupakan negara kepulauan. Ada banyak pulau di dalam negara Indonesia ini. Kemudian yang D, menjadi tren masa kini, juga bukan. Nah, sehingga nomor 32 jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 33. Berkumpulnya orang-orang yang melakukan kerjasama dengan tujuan bersama disebut dengan titik-titik. Berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan bersama itu disebut dengan suatu organisasi. Nomor 33 jawabannya C. Lanjut soal nomor 34. Salah satu contoh organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Itu contohnya adalah Karang Taruna. Nomor 34 jawabannya yang B. Nah, di mana Karang Taruna itu merupakan wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oke, nomor 34 jawabannya option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 35. Sikap kita yang paling tepat terhadap hasil musyawarah yang telah diputuskan bersama yaitu option yang A, menghormati dan melaksanakan sepenuh hati, benar. Option yang B, melakukan protes karena tidak sesuai dengan harapan, bukan. Jadi itu bukan sikap yang paling tepat terhadap hasil musyawarah. Yang C, melaksanakan jika sesuai dengan keinginan, juga bukan. Kita harus melaksanakan apapun keputusan hasil musyawarah tersebut. Yang D, diam saja karena tidak sesuai dengan keinginan, juga bukan. Jadi apapun hasilnya, musyawarah tersebut tetap kita hormati dan tetap dilaksanakan. Maka nomor 35 jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 36. Melantik presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang 1945 merupakan tugas dari titik-titik. Nah, untuk melantik presiden dan wakil presiden itu merupakan tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Nah, nomor 36 jawabannya option yang C. Untuk DPD dan DPR itu tadi sudah Putri dijelaskan pada nomor soal sebelumnya. Kemudian di sini ada BPK. BPK itu artinya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi nomor 36 jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Lanjut ke soal nomor 37. Berikut ini negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yaitu, yang termasuk kawasan Asia Tenggara, yang A ada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu merupakan bagian dari Asia Timur. Kemudian ada Singapura. Nah, Singapura itu merupakan Asia Tenggara. Kemudian Jepang itu termasuk bagian dari Asia Timur, dan India itu termasuk bagian dari Asia Selatan. Nah, maka jawaban yang paling tepat nomor 37 itu adalah option yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 38. Salah satu negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang ditunjukkan anak panah adalah, kita perhatikan yang ditunjukkan anak panah itu adalah yang ini, adik-adik. Nah, negara yang ditunjukkan ini adalah negara apa? Ya, yaitu negara Filipina. Nomor 38 jawabannya D. Nah, kita perhatikan option yang A, Singapura. Singapura itu juga merupakan negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN, tetapi tidak ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian Malaysia juga termasuk pemrakarsa terbentuknya ASEAN, Thailand juga termasuk negara pemrakarsa ASEAN. Nah, jadi ada 5 negara yang merupakan pemrakarsa terbentuknya ASEAN, yaitu yang pertama ada Indonesia, kedua Malaysia, 3 Singapura, keempat Thailand, yang kelima Filipina. Berdasarkan soal yang ditunjuk itu adalah negara Filipina. Nomor 38 jawabannya D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 39. Bebas dan aktif adalah politik luar negeri Indonesia.
Aktif berarti titik-titik. Nah, aktif itu berarti giat menjalin persahabatan dengan negara lain, adik-adik. Nah, maka nomor 39 jawabannya yang option D. Soal nomor 40. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap keragaman ekonomi di era globalisasi, yaitu tentunya pendidikan dan keterampilan. Nah, dengan memiliki pendidikan dan juga keterampilan yang cukup, maka kita akan bisa mengikuti keragaman ekonomi di era globalisasi ini, adik-adik. Nah, sehingga jawaban nomor 40 itu jawabannya yang option A. Oke, kita cermati opsi yang B. Keturunan dan status sosial itu sangat tidak mempengaruhi. Yang C, perbedaan jenis kelamin juga tidak. Meskipun laki dan perempuan itu tidak membedakan keragaman ekonomi di era globalisasi. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang bisa mengikuti ataupun tidak hanya kaum perempuan saja yang bisa mengikuti, seperti itu. Kemudian yang D, warisan orang tua juga tidak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberagaman ekonomi di era globalisasi ini. Nah, yang jadi faktor pengaruhnya itu adalah pendidikan dan keterampilan. Seperti itu, adik-adik. Baiklah, demikian pembahasan mengenai soal ujian pendidikan kewarganegaraan yang bisa Bu Tede bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tede sampaikan, apa yang Bu Tede bagikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 6 SD MI. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ataupun pemaparan materi yang lainnya dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Tede ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.